Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan perkembangan peserta didik, pada hari ini saya akan memberikan pengantar secara singkat tentang satu topik yang berjudul tentang tugas perkembangan. Adik-adik, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali bahwa urgensi dari mata kuliah perkembangan peserta didik itu harapannya Anda semua nanti memiliki pemahaman berkaitan dengan karakteristik setiap tahap perkembangan. Jadi ketika Anda paham tentang karakteristik tahapan-tahapan perkembangan, harapan ke depannya Anda dapat memfasilitasi perkembangan sesuai dengan karakteristik tahapan. Jadi Anda nanti akan paham, oh kalau saya menghadapi anak usia TK, fasilitas apa yang harus saya berikan? Stimulus apa yang harus saya berikan? Nah, harapannya dari situ Anda dapat memberikan layanan pembelajaran yang sesuai. Tentunya berbeda ya adik-adik ketika kita mengajar anak SD dengan anak SMA, tentunya layanan pembelajaran yang kita berikan itu berbeda. Karena apa? Karakter tahapan perkembangan antara SD dan SMA itu juga berbeda. Nah, harapan selanjutnya Anda akan menjadi bijak dalam menghadapi karakter manusia. Karena Anda tahu bahwa yang namanya karakter manusia itu sangat dipengaruhi dengan lingkungan, dengan perkembangan-perkembangan di tahap sebelumnya. Lalu Anda juga diharapkan dapat mengupgrade kemampuan diri Anda sesuai dengan tahapan perkembangan. Baik adik-adik, nah yang disebut dengan tugas perkembangan itu merupakan kemampuan yang diharapkan muncul pada periode tertentu. Jadi yang namanya tugas perkembangan itu kemampuan pada tahapan-tahapan tertentu. Nah, di sini keberhasilan pada tugas perkembangan itu nanti akan memudahkan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas di tahap berikutnya. Dan tentunya sebaliknya ya, jika seorang individu pada satu tahap itu tugas perkembangannya itu tidak dia selesaikan, tidak tercapai, itu nanti akan menghambat pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada tahap selanjutnya. Nah, yang namanya tugas perkembangan ini memang sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan fisik, lalu kondisi masyarakat, dan juga norma. Mungkin dari penjabaran ini Anda masih belum begitu jelas ya yang dimaksud tugas perkembangan itu seperti apa. Nah, akan saya jabarkan secara lebih rinci. Jadi seperti ini, Dek. Tadi yang disebut dengan tugas perkembangan itu kan kemampuan yang diharapkan itu bisa dikuasai oleh seorang anak pada tahapan tertentu. Nah, tugas perkembangan pada masa anak usia 0 sampai 6 tahun itu ini, Dek. Jadi mulai dia belajar berjalan, belajar berbicara, belajar makan, mohon maaf, belajar buang air kecil, buang air besar, mengenal perbedaan jenis kelamin, dan mengenal emosi. Jangan sampai nanti ya, misalkan ada anak usia sampai 6 tahun, tapi orang tuanya itu tidak mengajari cara makan. Nah, ketika nanti dia di usia 7 tahun, di tahap SD, karena dia tugas perkembangan di usia 0 sampai 6 tahun ini belum tuntas, bisa jadi ini nanti ketika dia masuk ke usia SD, masuk ke sekolah, dia akan mengalami hambatan. Apalagi misalkan ya, sekolah misalkan, karena itu sekolahnya full day, ada makan bersama, tapi dia belum bisa makan sendiri. Tentu saja ini nanti akan menimbulkan masalah. Bisa jadi dia akan diejek, dikucilkan, dan sebagainya. Makanya untuk tugas perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun ini ya harapannya ketika di usia 6 tahun itu sudah selesai, sudah tuntas. Agar apa? Agar nanti anak ketika di tahap selanjutnya itu tidak mengalami masalah. Nah, di sini ya jelas ya kalau belajar jalan, belajar berbicara itu kan sudah umum ya. Orang tua kita itu mendidik kita, mengajari kita, melatih kita, mensupport kita di usia-usia sekitar 1 tahun itu untuk bisa belajar berjalan, belajar berbicara. Nah, belajar makan ini berkaitan dengan adab makan. Jadi tidak hanya sekedar bisa makan sendiri gitu ya, tapi orang tua bisa mengenalkan
tentang adab-adab makan. Makan menggunakan tangan kanan, makan itu sambil duduk, makan tidak berlebihan, dan sebagainya. Nah, di sini juga perlu deh di usia 0 sampai 6 tahun itu tentang toilet training ya, tentang bagaimana cara buang air besar, buang air kecil, sehingga rasanya nanti akan jadi masalah luar biasa ketika anak usia lebih dari 6 tahun itu misalkan masih ngompol seperti itu nanti akan ada pengucilan atau penolakan lingkungan terhadap anak tersebut. Lalu, di usia 0 sampai 6 tahun itu nanti anak juga diajari untuk mengenal perbedaan jenis kelamin. Ini harus sudah selesai di usia 6 tahun. Jadi kalau misal jangan sampai ada ya anak itu merasa misalkan orang tuanya itu pengen anaknya itu laki-laki, tapi ternyata yang lahir perempuan. Lalu ayahnya itu memberikan mainannya itu mainan laki-laki, memberikan stimulusnya, menganggap anaknya itu laki-laki, diajak main bola dan sebagainya. Itu nanti sebenarnya akan mengganggu tahap perkembangan selanjutnya. Nah, di sini anak juga diajari mengenal emosi. Jadi anak itu paham, saya sedang sedih, saya sedang marah, saya sedang kecewa. Apa yang harus dilakukan ketika anak sedih, ketika anak kecewa, ketika anak marah, itu orang tua perlu mengajarkan. Jadi jangan sampai misalkan anak nangis gitu ya, orang tua langsung udah diam kayak gitu. Itu bisa jadi akan membuat pusat emosi anak itu tidak berkembang, pusat perasaan anak tidak berkembang. Jadi bagaimana ketika anak nangis, oke, ibu tahu ibu tahu putri ibu sedang sedih, dipeluk. Bisa cerita apa yang membuatmu sedih, apa yang bisa ibu bantu untuk membuatmu kembali ceria seperti itu. Jadi kenalkan emosi pada anak. Jadi nggak boleh misalkan anak sedang mengungkapkan emosinya langsung kita cut gitu ya. Tapi bagaimana kita mengajarkan anak untuk mengelola emosi. Nah, untuk tugas perkembangan untuk anak usia di atas 6 tahun sampai 12 tahun itu anak belajar bergaul dengan teman sebaya. Belajar tentang calistung, baca, tulis, hitung. Lalu belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin. Anda tentu masih ingat ya, dulu pas kecil Anda suka main ibu-ibuan, misalkan buat yang mbak-mbak main pasaran, lalu yang mas-mas itu lebih ke arah permainan superhero, seperti itu. Lalu mengembangkan kata hati, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Anak usia 6 sampai 12 tahun ini perlu kita stimulus untuk bisa nih ya bergaul dengan teman sebayanya. Nah, untuk tugas perkembangan usia 12 sampai 21 tahun ini ya Anda semua, jadi diharapkan di usia 21 tahun itu sudah ini mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, peran sosial sebagai pria atau wanita. Jadi jangan sampai di usia 12 sampai 21 tahun ini masih aduh aku ini gimana ya, aku kok nggak bersyukur sih jadi perempuan, aku kok nggak bersyukur sih jadi laki-laki, tidak boleh. Lalu mencapai kemandirian emosional, jadi sudah bisa mengelola pusat perasaannya dengan baik. Lalu memilih dan mempersiapkan karir. Mengembangkan keterampilan intelektual, perilaku yang bertanggung jawab, dan sudah punya nilai atau pedoman dalam berperilaku. Jadi di usia-usia ini harusnya sudah matang. Dia tahu mana yang baik untuk dirinya, mana yang buruk, mana yang harus dijauhi, mana yang harus dilakukan. Lalu untuk tugas perkembangan masa dewasa, nanti ya sudah bisa memilih pasangan, belajar dan memulai hidup dengan pasangan, mendidik anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja dan berperan dalam masyarakat. Nah, sebenarnya mengapa sih kita sebagai seorang guru itu perlu memiliki wawasan terkait dengan tugas perkembangan? Jadi seperti ini, Dek. Dengan kita paham apa saja sih tugas perkembangan anak didik kita, kita bisa memberikan layanan yang sesuai. Jadi kita bisa memberikan layanan pembelajaran agar tugas perkembangan anak didik kita itu bisa tercapai. Nah, Kementerian Pendidikan sebenarnya sudah memberikan panduan secara jelas juga terkait dengan tugas perkembangan tingkat SMA itu apa saja. Nah, untuk anak-anak level SMA itu diharapkan ya tugas perkembangannya itu sudah mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan.
mencapai kematangan dengan hubungan dengan teman sebaya, kematangan dalam peran sebagai pria atau wanita, mengembangkan penguasaan iptek, lalu persiapan karir dan melanjutkan pendidikan tinggi, dan mencapai kematangan dalam pilihan karir. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, bagaimana sih kalau misalkan Anda ya sudah menjadi guru di level SMA, bagaimana agar tugas perkembangan ini bisa tercapai oleh anak didik Anda? Nah, tentunya Anda perlu memberikan stimulus-stimulus ya. Misalkan di sini mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa ketika Anda melakukan menyelenggarakan pembelajaran kimia, Anda bisa mengkaitkan dengan rasa syukur, dengan kebesaran Allah, seperti itu ya, bisa dikaitkan. Sehingga nanti harapannya kematangan dalam masalah ketakwaan, masalah beriman itu sudah tercapai. Lalu Anda juga bisa misalkan dalam pembelajaran Anda melakukan pembelajaran kooperatif ya, atau dibuat kelompok diskusi sehingga nanti bisa memberikan stimulus untuk peserta didik Anda agar bisa mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya dan sebagainya. Jadi dengan memahami tugas perkembangan anak SMA ini, level SMA, harapannya seorang guru itu bisa memberikan layanan pembelajaran yang sesuai. Lalu selanjutnya, tugas perkembangan di level SMA dan yang sederajat ya, itu mengembangkan kemampuan komunikasi. Jadi anak SMA itu harusnya secara komunikasi itu sudah baik, jadi bisa presentasi dengan runtut, bisa mengungkapkan ide-ide gagasan melalui tulisan, lalu mencapai kematangan dalam sistem nilai. Yang ini tadi yang seperti yang saya sebutkan ya, jadi anak itu harus sudah paham, mana yang harus saya ikuti, mana yang tidak, harus sudah paham. LGBT itu hal yang buruk, narkoba itu hal yang buruk, merokok itu hal yang buruk. Jadi dia sudah punya nilai untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana pedoman yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Lalu mencapai kematangan jasmaniah yang sehat dan juga mencapai kematangan gambaran sikap hidup tentang kehidupan mandiri, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi dia sudah punya gambaran bahwa ke depan apa yang harus saya lakukan, kontribusi apa yang harus saya berikan, seperti itu. Mungkin itu pengantar dulu terkait dengan tugas perkembangan. Sekali lagi, dengan kita memahami tugas perkembangan di tiap-tiap level, harapannya kita nanti bisa memberikan stimulus agar tugas perkembangan itu bisa diselesaikan oleh peserta didik kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.